Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli. Surat apa tadi itu? Bukan Al-Imran. Makanya bukan Al-Imran. Ali Imran. Oh iya, Ali Imran. Ali Imran. Surat Ali Imran. Ya, lumayan lah, kasih ngantuk. Makanya jangan kau ngantuk, sudah capek dari tadi nih. Coba dibaca artinya, satu orang yang agak ngantuk-ngantuk gitu dia bacalah artinya biar kurang-kurang ngantuknya. Siapa yang agak ngantuk-ngantuk tapi bawa Quran, boleh dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang ahli kitab, Ya. niscaya mereka akan membalikkan kamu menjadi orang yang kafir setelah beriman. Terus? Ya, sampai disuruh berhenti. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, cukup. Sambung. Sambung. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah itu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ya. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Sambung. Bukan, ini dulu. Dan tidaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, sambung belakang. Tadi itu yang baca tadi siapa? Itu sambung. Dan janganlah kamu seperti
Hendaklah di antara kamu ada golongan orang Sambung Janganlah tadi. kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai Ya. dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Ya, sambung. Ada? Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Ada pun orang-orang yang berwajah hitam muram. Kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab sebabkan kekafiran itu. Lanjut. Dan ada pun orang-orang yang berwajah putih berseri. Mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Lanjut. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Satu lagi. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya, baik. Alhamdulillah. Banyak sekali. Ya, borongan dia. Ya, masing-masing boleh pegang Qur'annya itu ya. Yang tidak ada Qur'annya boleh pegang Qur'an yang ada di sini. Ini ada Qur'an. Ya. Ya, ambil. Yang tidak ada Quran nanti tidak nyambung kalau dia tidak pegang Quran. Sebab panjang yang mau dibahas ini. Imran 100. Surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Bukan Al Imran. Sudah ketemu semua? Ya. Baik. Coba kasih tahu saya berapa macam orang golongan yang disebut oleh Allah dalam surat ini. Dari mulai ayat ke 100 sampai 109. sampai tilka ayatullahi natluha walillahi ma fis samawati wa walillahi aqibatul umur. Sampai situ. Ayat berapa itu? 109. 109. Ya, 10 ayat. Mulai 100 sampai 109. 10 ayat. Berapa macam golongan orang di situ disebut oleh Allah? Satu, orang-orang beriman. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Dua, Orang kafir setelah golongan orang murtad. kafir setelah beriman. Ya kan? Ya. Mayartadda minkum an dinihi, orang murtad. Ya. Terus orang apa lagi? Kafir. Orang kafir. Orang apa lagi? Ahli kitab. Orang musyrik. Sudah berapa? 5. Apa lagi? Yang mana itu orang zalim itu? Ya. Hah? Orang mana itu maksudnya orang zalim itu? Coba lihat. Orang yang wajahnya putih bersih. Kemudian Hitam buram. orang yang wajahnya Hitam buram. hitam merah. Ya, itulah dia. Ada lagi model orang lain lagi. Orang yang seperti orang yang berpecah belah. Tidak berpecah belah dia, tapi seperti orang yang berpecah belah. Nah,
Ini model orang-orang ini yang insya Allah kita mau bahas malam hari ini. Orang yang beriman, maka orang yang beriman itu Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang beriman, kalau kamu taat sebagian orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu siapa? Orang yang ahli terhadap kitab yang Allah turunkan dari langit. Itu ahli kitab. Yang waktu itu kitab yang diturunkan Allah adalah kitab Taurat dan Injil. Ada orang-orang yang ahli terhadap kitab Taurat dan Injil itu. Kalau kamu taati sebagian mereka itu, kalian akan dikembalikan dari iman kalian menjadi kafir. Tapi ada pedoman bagi kalian. Kalian tidak akan bisa kafir. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Ada ayat-ayat Allah dibaca. Jadi kalau selama kalian tetap mentilawah ayat-ayat Allah, tidak akan bisa kafir. Tapi kalau tidak mentilawah ayat-ayat Allah itu bisa kafir. Ada di antara kalian Rasul juga. Artinya sekarang pun ada hadis-hadis Nabi yang selalu kita pelajari. Maka insya Allah selama kamu berpegang kepada itu, maka itu tidak akan membuat kalian kafir. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian. Selama kalian pegang teguh dua perkara ini, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Terus apa lanjutan ayat itu? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Doa yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran, doa yang paling penting dari seluruh doa yang ada itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah itu enggak. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya doa itu, Allah letakkan di tengah-tengah ummul kitab. Dan diucap doa itu setiap rakaat sholat. Saking pentingnya doa itu. Itu doa yang paling penting yang ada di dalam Al-Quran. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah kita belum lurus sehingga minta ditunjuki jalan yang lurus? Bukan. Bukan karena kita belum lurus, tapi karena apa? Siapa yang tahu? Kok setiap 5 waktu kita harus ucapkan ihdinas siratal mustaqim? Kalau subuh kita ucapkan 2 kali, ya kan? Kalau zuhur 4 kali minimal itu. Asar 4 kali minimal, kecuali safar ya. Kemudian maghrib 3 kali, isya 4 kali. Banyaknya kita ulang doa itu, ihdinas siratal mustaqim, dan itu menjadi bacaan wajib dalam surat Al-Fatihah. Ya kan? Apa karena kita belum lurus? Bukan. Karena apa? Siapa yang tahu? Tapi istiqomah. Apa lagi? Siapa yang tadi itu mau ngomong apa? Lupa sudah. Lupa atau tidak ingat? Kenapa?
Kok kita disuruh ihdinas ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah jalan yang lurus. Ya, agar tidak tersesat. Ya, boleh. Apalagi siapa yang dengan kalimat yang lebih spesifik, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim terus-terus? Tidak berhenti-berhenti setiap waktu salat terus. Ya Allah, tunjukin. Kita ini kan sudah lurus nih jalan kita. Kenapa minta ihdinas siratal mustaqim terus-terus? Tidak belok lagi. Agar tidak belok lagi apa? Hah? Tidak dengar. Agar mendapat ridho Allah kata. Agar mendapat ridho Allah. Ya. Hampir. Oh ya, agar kedepannya kita lurus terus. Maka kita disuruh tidak belok lagi. Apalagi? Kenapa? Bukan supaya apa? Kenapa? Pertanyaan saya itu kenapa? Karena kita punya potensi untuk bengkok setiap saat. Ada orang pagi beriman, siang sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Ada hadisnya. Setiap saat kita punya potensi untuk bengkok. Bahkan setiap detik, setiap menit. Maka kita minta terus sama Allah. Ya Allah, jalan lurus ini kasih tunjuk terus. Tunjukkan terus jalan yang lurus ini ya Allah. Ya. Terus siapa yang berada di jalan yang lurus itu kata Allah siapa? Yang berada di jalan yang lurus itu siapa?